Salam dari Suito Universal, kembali ke Universal Talk. Di video sebelumnya kita bahas tentang Total Care Education. Yang pertama kita bahas tentang Total Learning. Sekarang kita akan bahas tentang Total Development. Bersama dengan saya tetap Kak Ratna. Apa kabar Kak Ratna? Baik. Kak Christine, apa kabar Kak Christine? Baik. Kita sudah siap untuk bahas tentang yang kedua, Total Development? Siap. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Total Development. Apa itu Total Development? Tolong Kak Christine, Kak Ratna jelasin. Ini masuk ke yang tadi tuh Total Care Education. Betul. Ya, jadi dari Total Learning sama Total Development. Jadi CIC itu nggak cuma fokus ke students tuh supaya bagus di akademik, ini supaya bisa masuk ke university top, nilainya harus sampai 9 atau A gitu. Enggak. Tapi mereka juga fokus ke karakter si anak ini seperti apa. Oke. Karena university itu nggak cuma ngelihat nilai bagus loh, tapi university juga ngelihat leadership kamu seperti apa, organisasi kamu seperti apa, cara pembawaan kamu gimana, presentasi kamu seperti apa, itu juga dilihat. Makanya CIC ini bagusnya nggak cuma membangun di bidang akademiknya, tapi juga di karakter setiap anak itu. Oh, jadi orang tua di Indonesia harus tahu ini. Karena orang tua di Indonesia berpikir nilai is everything. Iya. Good mark is everything. Dan sekarang kita bicara tentang total development, di balik everything nilai tadi, ada yang penting juga, yaitu tentang character development, tentang nilai-nilai yang soft skill tadi ya. Iya. Wah, ini bisa ditambahin ini Kak Ratna, Kak Christine ini. Ini bagus sekali buat dibahas nih soalnya ini. Nah, makanya waktu sekolah di CIC itu mereka nggak cuma harus menyelesaikan berapa kredit gitu ya. Bahkan ada juga yang syarat yang lainnya adalah mereka harus ikut berapa klub. Itu diwajibin di CIC-nya itu. Jadi setiap semester mereka akan buka klub gitu. Jadi waktu orientasi ada namanya club fair gitu. Jadi student tinggal datang ke club fair itu dan jadi lihat, oh setiap klub itu kegiatannya apa sih, dan mereka tinggal langsung register aja gitu. Mau ikut kegiatan yang mana itu terserah mereka, sesuai dengan hobinya mereka sukanya apa, mereka sukanya misalnya fotografi, ya udah mereka ambil klub fotografi. Cooking bisa, basket, bisa, badminton, macam-macam gitu. Library, ya. Jadi ikan cupang gitu ada. Wah, nggak ada klub rasanya ikan cupang. ya. Di sana buat sendiri. Ya, nah klub-klub di sana tuh diwajibin kalau dia nggak ikut klub ini bisa nggak lulus loh dari CIC. Kelihatannya sepele, tapi wajib loh klub ini gitu. Karena ini dimasukkan dalam satu syarat untuk bisa lulus. Jadi selain memenuhi kredit, memenuhi juga ya istilahnya yang karakternya itu. Syarat-syaratnya community hours, clubs itu. Ya. Dan kalau dari clubs itu, mereka itu ketemu dengan students yang dari mungkin nggak satu kelas sama mereka gitu. Gimana mereka bisa belajar komunikasi sama student yang lain yang baru mereka temuin nih di luar kelas gitu. Dan mereka mungkin dari nationality yang berbeda gitu. Nah, gimana caranya mereka komunikasi, teamworknya, tapi melalui acara yang fun gitu, karena mereka punya interest, hobi yang sama. Jadi parents yang khawatir anaknya nggak bakal punya temen karena anaknya tipikal yang pendiam, anaknya tipikal yang kalau nggak diajak ngomong nggak akan ngomong dulu, nggak usah khawatir karena ada clubs ini, salah satunya anaknya pasti akan komunikasi, pasti akan interaksi, dan anak itu kan pasti punya hobi kan ya, pasti punya hobi. Di hobinya itu tersalurkan gitu ya. Iya. Wah, asik gitu. ini. Dan ya klub itu nambah poin juga ya, maksudnya kita belajar satu skill yang baru gitu. Misalnya ada salah satu klub itu yang agak mahal, itu yang apa tuh yang tembak itu loh. Memanah. Kita di Indonesia kan apa istilahnya itu? Archery ya. Iya. Nah, itu kan kalau di sana itu Tarsan.
Itu salah satu klub yang mahal gitu ya. Tapi itu semuanya disiapin kan dari pihak sekolah gitu. Jadi student Indonesia tuh pinter, mereka cariin klub-klub yang mahal. Oh, nggak mau rugi. Nggak mau rugi, karena mereka nggak perlu bayar biaya tambahan lagi kan, itu udah termasuk di uang sekolah ya untuk klub yang diikutin gitu. Kelihatan Ya. Indonesianya ya kalau sudah gitu ya. Tapi ada klub yang fun juga gitu, ada yang lempar-lemparan bola air, dan lempar bola airnya ini nggak sesama temen ya, sama guru. Oh iya, Jadi asik banget gitu. guru boleh dilempar di sana. Ya, Tapi di dalam klub. Selama acara ya, bukan di Iya, luar iya. acara ya. Wah. Gitu. Jadi ya asik ya, mereka yang mungkin sebelumnya itu orangnya agak pendiam gitu, dengan ikut kegiatan kayak gitu tuh mereka jadi kayak gampang banget untuk dapet teman baru ya. Hanya boleh satu klub atau boleh dua atau gimana sih itu? Itu tergantung dari grade-nya yang mereka ambil di sebenarnya CIC ada gitu. poin-poin tersendiri, syarat-syaratnya. Misalkan nih kelas 9 harus, misalkan klubnya harus 5. Tapi Oke. semakin tinggi tingkat atau level grade-nya, kelas 12, nah itu semakin dikit karena kan lebih berat juga kan Pelajaran. pelajarannya. Iya. Oke. Pentingan klub atau pentingan akademik? Pertanyaan yang ditanyakan oleh parents ini. Pentingan klub atau pentingan akademik? Nah, ini kalau lihat dari pembahasan kita bahas di nomor 2. Yang pertamanya learning. Berarti utamanya pastinya learningnya dong. Betul. Tapi learning ini nggak cuma itu yang utama, tapi harus diseimbangkan Ada dengan pelengkap. yang ininya, Jadi skillnya ya. saya juga punya jawaban. Pentingan mana? Nggak ada yang lebih penting. Dua-duanya sama penting. Karena apa? Tanpa ini nggak bisa jalan. Tanpa ini nggak bisa jalan. Tapi ada ini jalan. Ada ini jalan. Pasti orang tua kepingin anak yang masuk university tapi punya pengertian, punya budi pengerti, punya karakter yang positif. Percuma, sorry to say, gelarnya banyak, gajinya tinggi, tukang korupsi tapi percuma kan? Tapi lebih bagus bisnismen yang sukses, engineer yang berhasil, tapi betul-betul punya positive mind yang membantu orang, yang membangun, yang tidak merusak, yang membuat satu sistem yang rapi untuk anak buahnya. Seperti itu kan ya? Karena itu Pak, jadi total developmentnya CIC ini bukan cuma masalah clubs, tapi juga harus memenuhi syarat yang satu lagi nih, community service-nya. Community hours. service, community hours. Students tuh kadang diminta untuk ini berkebun. Jadi di kota Hamilton, di tempatnya CIC ini ada kayak perkebunan. Itu bisa pilih, students bisa ikutan community hours membantu berkebun. Dari yang nggak pernah menyentuh tanah, takut kotor, Takut ulat gitu ya? iya, itu berani tuh ngelakuin berkebun, happy banget, nanam carrots apa, mereka happy. Oke. Dan itu salah satu syarat juga community service, membantu community di daerah sana. Oke. Ada student-students yang membantu untuk di panti jompo. Oke. Nah, mereka share, ngobrol sama orang-orang yang sudah tua di situ. Jadi dari situ mereka dibangun untuk dari sisi untuk sosialnya itu loh, mereka udah ada. Iya. Makanya seringkali kita lihat students yang udah lulus dari CIC setelah 10 bulan agak, kebanyakan karena 10 bulan ya, itu agak beda gitu ya setelah pulang gitu ya. Yang biasanya bangun tidur, ranjangnya nggak dirapiin, tiba-tiba ini udah rapi gitu. Oh, jadi punya rutinitas yang lebih positif juga jadi ya. Iya, dan mereka juga peduli jadinya sama Betul. orang lain gitu ya jadinya ya. Kata peduli sama orang lain, ini ada contoh nggak? Pulang jadi lebih peduli sama papa mamanya, pulang jadi lebih peduli sama adik-adiknya, pulang jadi lebih peduli sama kawan-kawannya. Ada contoh nggak ini? Kalau ini sih biasanya yang students gitu ya, biasanya kan mereka kayak sama orang tua mungkin masih deket ya, tapi sama emak engkongnya itu biasanya agak jarang komunikasi Yeah. gitu ya. Ada itu yang setelah selesai dari sekolahnya di CIC gitu, orang tuanya kaget, loh kok anaknya jadi suka ngobrol sama emak engkongnya gitu. Terus emak engkongnya kan ngomongnya Mandarin gitu. Anak ini ngomongnya Nyambung. Mandarin juga gitu. Sebelumnya nggak bisa? Sebelumnya nggak terlalu bisa Nggak terlalu Mandarin bisa. gitu. Oh. Jadi loh,
ke Kanada belajar bahasa Inggris kok ngomongnya Mandarin. Ternyata dia waktu di CIC dia banyak kumpul sama anak-anak dari Cina gitu. Jadi belajar Mandarin juga. Iya. Asik banget. Ini parents kayaknya suka di pembahasan yang kedua ini. Pembahasan tentang character development. Kenapa? Banyak orang tua yang bilang begini, saya itu tidak pernah bisa ngajarin anak saya untuk tahu yang namanya disiplin. Saya tidak pernah bisa ngajarin anak saya untuk ngerti yang namanya teamwork. Saya nggak bisa ngajarin anak saya untuk ngerti yang namanya menghargai orang lain. Ya, karena secara tidak sadar, dari kecil saya itu berusaha untuk memanjakan anak saya. Nggak sadar sih. Tapi character development di CIC ini jadi membangun karakter anak dari sisi yang positif, yang mungkin beberapa orang tua jadi terbantu. Tugasnya jadi terbantu, betul nggak kayak gini? Iya. Saya pernah ini satu kasus. Ada orang tua yang kontak saya dan nanya begini, Pak Suito, anak saya ini lagi winter. Seperti yang tadi Kak Christine ngomong, anak saya lagi ikut program community hours, feeding the homeless, ngasih makan orang-orang miskin. Terus dia minta izin saya bilang nggak usah ikut, buat apa? Bener kan ya Pak? Saya bilang, salah Pak. Justru Bapak harus kasih izin. Loh Pak, ngapain? Musim dingin, keluar kasih makan orang, ke jalanan, kedinginan, nggak dapat gaji lagi. Ya, orang tua, lihat cara pandang orang tua kadang-kadang berbeda kan. Pak, saya tuh ngurus KTP, itu ngurus lewat orang loh Pak. Anak saya itu tinggal datang, foto, cap jempol, beres. Saya kasih tahu. Itu di Indonesia. Budaya di Kanada, terutama yang positif seperti ini, harus dibiasakan ke anaknya. Dan jangan lupa, waktu kamu dulu masih muda, saya ngomong sama papanya, apakah kamu langsung sukses seperti ini? Enggak Pak, saya dulu harus berusaha, saya tidak punya fasilitas. Orang tua saya itu tidak bisa sekolahkan saya harus bekerja banting tulang sampai akhirnya saya berhasil. Saya bilang, lah poin itulah yang kamu sudah ajarkan ke anakmu, sementara dibantu ini sama CIC, dia bisa belajar berempati dan bersimpati sama orang. Akhirnya dia turutin. Dan satu hari dia komplain, satu hari kemudian dia ngomong begini, dipikir-pikir bener Pak. Kenapa? Karena anak itu cuma dapat fasilitas tok, itu lihatnya cuma sisi positif, lihatnya cuma enak. Handphonenya harus paling baru, handphonenya kuno dikit minta tukar. Tapi sekarang jadi ngerti, kamu nggak beli handphone baru? Enggak, ini masih bisa jalan, masih bisa bagus, nggak ada masalah. Dia bisa belajar empati sama orang. Dan dia bilang, duitnya nanti aku pakai untuk membantu orang lain. Wah, papanya bilang, kok tumben kamu sekarang jadi orang baik gitu. Jadi berubah menjadi orang yang punya empati, punya simpati. Dan dia cerita, itu karena aku melihat orang-orang yang tidak, apa istilahnya, they are not lucky enough to be like me. Nggak punya makan, harus dikasih makan di jalan dan sebagainya. Benar nggak poin-poin seperti itu, Kak Christine Karetna? Ya, justru community service itu bagus sekali untuk membentuk karakter orang, karakter students ya, karena mereka istilahnya kayak cabut carrot gitu di sawah gitu. Di kebun. Di kebun. Iya. Di sana nggak ada sawah ya. Nah, itu gitu. mereka panas-panas gitu loh. Iya. Ya kan? Dan itu tuh dengan mereka jalanin sendiri aktivitas itu, jadinya mereka punya empati daripada kita ngomong, kamu harus punya empati loh sama orang lain, tapi tindakannya apa gitu. Nah, dari community service itu loh, mereka melakukan satu tindakan gitu. Dan justru banyak orang tua yang happy ya dengan community service gitu ya. Dan mereka ngomong, sayang ya di Indonesia jarang ya. Saya bilang, kalau di Indonesia jarang, kalau di Indonesia dilakukan, orang tua yang protes, anaknya panas. Bisa tolong bantu jelasin sedikit tentang dua hal. Yang pertama tentang Bucklick, Summer Camp terutama. Yang kedua tentang Duke of Edinburgh, terutama program yang dibantu sama programnya United Nations. Karena dua hal ini sangat berhubungan dengan character development. Kak Christine Karetna, masing-masing tolong bantu. Untuk Bucklick itu salah satu fasilitas dari Columbia International College. Jadi mereka punya danau yang bisa dibilang itu agak
lumayan 1 jam ya dari kota Hamilton. Jadi kalau students ada acara ikutan yang kayak summer camp atau winter camp, itu mereka akan dibawa ke Buckleg ini. Jadi suasananya betul-betul suasana Jalan-jalan, liburan, santai-santai. Enggak juga sih, mereka ngerasain yang tidurnya di kemah. Oh, kembali ke alam. Kembali ke alam, betul. Iya. Canoeing, itu Oh iya, mereka saya ingat. merasakan. Handphone itu kalau nggak salah harus dikumpulin. Nggak boleh pakai handphone. Handphonenya dikumpulin. Jadi selama summer camp itu mereka hanya dikasih waktu handphone itu hanya berapa jam supaya bisa kontak orang tua kalau nggak salah. Ya, Iya. Kak Christine kan pernah ke Buckleg tuh. Ke Tuh Buckleg. gimana tuh rasanya ke Buckleg waktu itu? Itu dia, salah satunya yang nggak ngenakin adalah nggak ngerasain apa yang dialamin students. Karena waktu itu yang students tuh pada protes, Pak. Loh, kenapa Kak Christine kok tidurnya di pondok? Saya nggak Jadi saya nggak ngerasain di mana yang tidurnya di tenda, pakai itu loh, apa sih namanya? Sleeping bag. Sleeping bag tuh ya yang tutup semua gitu. Iya. Kayak gitu. Oh, seru kan di situ. Enakan di pondok. Tapi mereka have fun banget, ngerasain banget kayak diajarin yang itu, panah juga, ikutan panah. Betul, Seru canoeing. banget mereka di situ. Jadi itu yang Buckleg ya. Buckleg. Kalau yang Duke of Edinburgh itu gimana sih? Kalau Duke of Edinburgh itu kan mereka ada beberapa level ya, ada bronze, silver, gold. Itu tergantung Betul. dari mereka punya aktivitinya apa aja gitu, dan itu ada beberapa macam ya. Tapi kegiatan itu dilakukan kalau saya nggak salah satu level itu hampir sekitar 6 bulanan gitu. Jadi selama 6 bulan itu mereka harus komit untuk ngerjain activity itu. Misalnya, yang pertama itu dari hobinya apa? Misalnya hobinya baca. Oke, kalau baca komitmen, bacanya 1 minggu berapa kali? Mereka harus serius jalanin komitmennya itu. Kemudian kedua dari sisi sportnya suka apa? Misalnya sukanya badminton. Oke, badmintonnya mainnya berapa kali seminggu? Mereka harus komit juga gitu. Yang ketiga, kegiatan apa lagi? Jadi itu melatih students dengan 6 bulan rutinitas itu mereka jadi kayak ngikutin itunya harus secara rutin ya, nggak boleh mereka bolong satu, karena kalau bolong satu mereka nggak akan dapat award itu. Disiplinnya dapat itu berarti. Ya, jadi mereka belajar untuk kayak komit satu hal, tapi benar-benar selesaikan sampai selesai. Baru setelah itu mereka akan dapatkan awardnya itu. Oke. Ya, itu asiknya. Dan itu juga tergantung ya studentsnya durasinya berapa lama sekolah di CIC, karena Duke of Edinburgh ini butuh minimal kan tadi saya bilang 6 bulan ya, dan itu tuh komitmennya itu selama 6 bulan berapa jam yang mereka spend gitu. Jadi Oke. mereka harus benar-benar yakin mereka bisa jalanin kegiatan itu, karena kalau enggak itu akan sayang gitu. Tapi Oke. Duke of Edinburgh itu award yang secara internasional orang akan Recognize. ya. Iya. Dan itu bagus sekali, itu hanya student bisa apply untuk Edinburgh ini kalau nggak salah maksimum di usia 21 something gitu. Iya, betul. Wah, thank you banget, ini informasi tentang character development ini keren. Terutama buat parents dan terutama buat perkembangan anak di luar nilai sekolah. Total development kita baru bahas. Penting buat parents, penting buat students. Nggak cuma nilai. Jadi parents, students yang mau sekolah di CIC, yang mau nanya tentang sekolah di Kanada, kontak Universal, kita akan bantu. Salam dari Suito Universal. Salam dari Christine Universal. Dan salam dari Ratna Universal. Dadah. Bye.